Hi, hello, good morning everyone. So, kita sudah sampai ke penghujung chapter 3, yaitu 3.4 part C, yaitu types of coolant packs. So, coolant packs ni adalah pack penyejuk lah. So what is the coolant packs? So, coolant packs adalah chemical packs which are available for both heat and cold, usually require the user to mix the ingredients within a pouch. Meaning coolant packs ni dia adalah chemical packs lah. So, di dalam dia adalah chemical packs. Available heat and cold. Ada yang panas, ada yang sejuk. So, coolant packs ni, chemical packs ni actually kalau negara-negara yang ada 4 musim, dorang usually guna heat packs untuk musim sejuk dan dorang akan guna cold packs untuk musim panas lah. Tapi since Malaysia ni panas saja, so we mostly use only coolant packs lah yang sejuk saja. So, depending on the type used, these packs can last no more than 8 hours or as long as 100 hours. So, coolant packs ni dia boleh bertahan selama 8 jam sampai 100 jam. Depending on type lah, bergantung kepada jenis-jenis coolant packs yang kamu guna. So, coolant packs ni sangat berguna untuk perjalanan yang sangat jauh lah, ataupun perjalanan yang sangat panjang. Coolants are used to keep temperature-sensitive products cold or frozen while in transit. So, coolants ni digunakan untuk mengekalkan suhu kepada produk kamu lah sepanjang perjalanan ke destinasi di mana kamu mau transport the fish lah, your product. So, dry ice adalah frozen carbon dioxide, and gel packs are the most common types of coolants. Used for transport. So, dua ni adalah yang paling selalu digunakan untuk transport any cold ataupun frozen product lah. So, dry ice dengan gel packs. So kita ada 4 jenis types of coolant packs. 4 types of coolant packs, yaitu pertama sekali adalah cooling gel, kedua ice flakes, ketiga dry ice, dan keempat adalah ice cube. And then kalau kita tengok di sini, cooling gel ni terbahagi lagi kepada 3, yaitu iceberg, ice keeper, dan juga sorba gel lah. So kita ada 4 types of coolant packs: cooling gel, ice flakes, dry ice dengan ice cube. Apa gambar yang dia suruh, apa yang dia mau tunjuk di sini nih? So gambar ni basically dia tunjuk macam mana susunan coolant packs semasa transport lah. So lepas ni kita akan tengok dengan lebih detail lagi macam mana kita harus susun cara yang betul, yaitu coolant packs kita. So first kita pergi kepada coolant packs yang pertama. Coolant pack yang pertama yaitu cooling gel. So ice or gel packs are available in different sizes and shapes, but they all have one thing in common, yaitu ice dan gel packs ni they contain frozen liquid di dalam lah. Dia ada frozen liquid. So frozen liquid ni lah yang sebenarnya sejuk. Gel packs are very similar to ice packs, but they contain gel. So gel packs ni of course lah contain gel, and then ice packs contain ice. So manufacturers can control the melting point of the packs by adding substances to the liquid. So dorang pembuat cooling gel ni dorang tambah substances lah, some kind of substances untuk control the melting point of the gel packs, the cooling gel. So this is how you
this is the correct way to ship kamu punya produk menggunakan cooling gel lah. So first kali kita tengok yang step 1. Kita ada one big box here called the Enduroterm box. And then step 2 kita masukkan first layer of chilled gel packs. Kita masukkan first layer of chilled gel packs di dalam kotak. And then so ini kita punya dasar lah. First layer of chilled gel packs. Lepas tu step 3 kita masukkan produk kita kotak. So kotak ni mengandungi kamu punya produk lah, any type of produk, ikan kah, ketam kah. So di sini kotak ni yang mengandungi produk yang kamu akan transport. So kamu masukkan di dalam kotak yang besar ni. Lepas tu di dalam kotak ni, so selepas sudah kamu masukkan yang kotak berisi produk kamu, and then step 4 kamu letak gel pack surrounding the product protocol instruction. So dalam kotak ni kamu masukkan ini gel pack secara menegaklah di sekeliling dia, di sekeliling kotak ni. Dan di dalam kamu ada produk dan juga ada gel packs lah. So gel packs ni akan mengelilingi ikan kah, ketam kah di dalam kotak ni. So and then kita tutup, kita masukkan, baru kita masukkan step 5 second layer of gel pack. So sudah kita masuk semua nih, kita tutup yang kotak berisi produk kamu nih, and then baru kita masukkan layer yang kedua of chill gel packs. Layer kedua kamu punya chill gel packs, and then lepas tu kamu letak atas dia fiberboard barrier, macam cardboard kah. Lepas tu and then next lagi kita masukkan lagi third layer of chill gel packs. So kita sudah ada 3 layer of chill gel packs. And then barulah masukkan foam plug ataupun ini mungkin boleh jadi styrofoam ataupun itu kotak yang warna putih itu yang styrofoam lah, styrofoam box. So kita masukkan baru kita tutup. Oke, so kita tengok. So ini adalah yang kotak tadi 1 2 3. Oke, so first kali dia sini kotak nih, ini adalah gel packs lah. So ini kotak yang berisi kita punya ikan, and then masukkan siluet. Oke, ini mungkin boleh tengok sendiri. Oke, so inilah yang real dia lah selepas kamu buat all the layers tadi. So ini adalah kotak yang ada ikan di dalam ataupun ketam kah, udang kah. So selepas kamu packing macam ni, barulah kamu transport. So ini untuk menggunakan coolant pack. Bukan coolant pack, cooling apa tadi? Ice gel, cooling gel. So any space, kalau ada space barulah kita masukkan yang bubble-bubble ni lah untuk mengisi space-space yang ada. Oke, so yang kedua adalah types of coolant packs. Yang kedua adalah ice flakes. So, apa itu ice flakes? Ice flakes is a ice with smooth contour and in the shape of very thin flakes. It's called ice flake. So, ice flake ni adalah kepingan ice. So, kepingan ice ni, we know dia ada surface area yang besar, yaitu 100 hingga 1000 mm squared, dan tebal dia adalah 2 hingga 3 mm lah. So, ice flake ni sangat lebar. So sini statement dia sudah bagi tahu ice flakes has a very high area per unit mass and can cover large quantity of fish for a given weight when compared to crushed block ice. So ice flake ni dia boleh cover large quantity of fish disebabkan dia punya size surface area dia besar lah. So how does this ice flakes made? Bagaimana dia dibuat adalah they are made by spraying water onto the surface of a refrigerated drum. The ice sheet form is scraped off in the form of dry subcooled flakes. Okay, so dorang spray air di atas satu surface, yaitu refrigerated drum. And then bila sudah beku baru dorang
cungkil lah, baru dorang ambil tuh ice tuh. So ini adalah contoh ice flakes lah. So dia, kalau kamu nampak di sini dia lebar lah, dan dia adalah kepingan-kepingan ice. And then types of coolant packs. Yang ketiga adalah ice cube. So an ice cube is a small, roughly cube-shaped piece of ice. Dia basically frozen water lah yang berbentuk cube. And then cube ni dia melt slowly. Dia cair dengan lambat. Common uses are on board boats and inland transportation for fresh fish on ice, at docks for pickling, and in the processing industry for storage of chilled foods. High insulated foam that keeps product cold up to 5 to 6 days when properly iced. Okay, so kalau kita guna ice cube, kita usually guna ini bekas ni lah. So kita masukkan ikan dalam ni, and then baru kita masukkan ice cube tadi lah. So dia boleh bertahan selama 5 to 6 days. Sebab ini adalah high insulated punya box. Okay, and then yang keempat adalah dry ice ataupun ice kering. So dry ice is made from liquid carbon dioxide by reducing pressure and temperature in a controlled manner. Liquid carbon dioxide is converted into clean white carbon dioxide, snow. Okay, so dry ice ni actually adalah diperbuat daripada carbon dioxide yang berbentuk liquid. So dia dibentuk by pengurangan tekanan dan suhu, barulah dia jadi white carbon dioxide snow, dry ice lah. The snow is then compressed under high pressure to form blocks. So bila carbon dioxide ini sudah jadi snow, dia kena compress under tekanan yang sangat tinggi dan membentuk blocks macam segi 4 lah begitu. The melting temperature of dry ice at 1 atm is around negative 79 degrees Celsius. So dry ice ni sangat sejuk. Suhu dia adalah negatif 79 derajat Celsius. And when the temperature rises, dry ice sublimates from its solid form directly into gas without passing through a liquid phase. Okay, so if any one of you have ever ada pernah nampak dry ice. So dry ice ni dia solid, and then dia terus jadi gas, dia evaporate jadi gas. So dia tidak jadi liquid. So dry ice ni sangat bahaya. Kalau boleh jangan sentuh dengan tangan yang kosong, kena pakai glove sebab suhu dia adalah negatif 79. So dia boleh bakar tangan kamu lah kalau kamu tidak pakai glove. Okay, so ini adalah ciri-ciri dry ice. Dia flavorless and odorless, tiada rasa dan juga tiada bau. No residue due to sublimation. Okay, so bila dia mencair, dia tidak meninggalkan apa-apa kesan. Contohnya tiada air, tidak basah kah, sebab dia terus jadi gas. And then germ and bacteria free. Kenapa dia tidak bakteria? Dry ice ini tidak bakteria dan juga kuman, disebabkan dia punya suhu adalah negatif 79 derajat Celsius. So kuman dan bakteria tidak dapat tinggal di suhu yang sangat rendah, begitulah. So dia non-poisonous, dia tidak beracun, dia tidak mudah terbakar, senang untuk kontrol because dia lebih berat daripada udara. Requires no electricity on site when used for cooling. So tidak memerlukan electric lah. And then more than 3 times colder than water ice. So dry ice ni sangat sejuk berbanding air yang dibekukan. So dry ice is usually spread over a plastic film covering the fillets in order to lower the temperature of the fresh fish after it is placed in the packaging just before the lid is put on.
Oke, so dry ice nih akan diletakkan di atas ikan. Tapi sebelum kamu letak atas ikan tuh kamu kena cover kamu punya ikan menggunakan plastik film. So barulah kamu letak dry ice tuh di atas plastik film tuh lah. So commonly 300 to 600 gram of dry ice is used for each 5 kilo of fresh fish. So untuk setiap 5 kilo ikan kamu akan menggunakan 300 hingga 600 gram of dry ice. So kalau 10 kilo ikan, so ini kamu darab 2 sajalah, 300 dan 600 gram nih. More research is needed on the importance of plastic film for protecting the fillets against possible cold spot. Okay, so safety instruction. So semasa mengendalikan dry ice nih dia ada safety instruction sebab walaupun dry ice itu tidak beracun tetapi dia sangat bahaya kalau disentuh lah. So di sini dia beritahu do not taste, eat or swallow. Jangan rasa, makan ataupun telan dan jangan sentuh menggunakan tangan yang bare hands. Tangan yang kosong lah tanpa menggunakan glove. So dry ice is very cold and can damage your body. So ini maksud saya tadi dia boleh membakar kulit kamu sebab suhu dia negatif 79 derajat Celcius. So kamu disarankan untuk menggunakan glove lah, insulated glove. So giving you frostbite kalau kamu tidak guna glove. Do not store in sealed container. So jangan simpan di dalam kontainer yang kedap udara. Ini disebabkan dry ice constantly sublimates into carbon dioxide gas. Storing it in a sealed container will cause pressure to build up and will explode. Okay, so dry ice ini dia cair tapi dia bukan cair jadi liquid tapi dia cair jadi gas, carbon dioxide gas. Dia sublimates lah. So bila gas nih sudah banyak, gas di dalam kontainer itu sudah banyak, dia akan meletup sebab tekanan di dalam kontainer tadi sangat tinggi disebabkan oleh carbon dioxide gas lah. And then use only in ventilated space. So space yang ada pengudaraan yang baik lah. Disebabkan oleh carbon dioxide gas juga. So bila carbon dioxide gas terlalu banyak di dalam satu bilik yang kurang udara, so kamu akan kekurangan oksigen lah di dalam bilik tuh. And then last kali adalah carbon dioxide is heavier than air. So dia lebih berat daripada udara. So it will sink to the floor. Keep this in mind when thinking about how to make the space well ventilated. So dia akan sink to the floor lah. Meaning carbon dioxide tadi dia akan tenggelam di dalam tanah, sink to the floor. Bukan tanah, lantai. So ini adalah dry ice. Okay, that's all for our class today. So saya harap kamu paham untuk kelas hari ini. Part C yaitu coolant packs. So coolant packs, apa yang kamu kena tahu adalah kamu kena tahu apa itu coolant packs. And then ada berapa jenis coolant packs? So kita ada 4 jenis coolant packs yaitu first kali cooling gel, then second ice flakes, third dry ice dan juga fourth adalah ice cube. And then cooling gel nih terbahagi kepada 3, iceberg, ice cube dengan sorbate gel lah. So cooling gel kamu kena tahu apa itu cooling gel. And then kamu juga kena tahu macam mana cara untuk kita packing ikan ke ini cold frozen product menggunakan cooling gel. Kamu kena tahu step-step nih. Oke, sini boleh tengok sendiri. And then ice flake pun kamu kena tahu.
Ice cube, apa itu ice cube, berapa hari dia boleh bertahan, and then last kali dry ice. So kalau kamu tengok part dry ice ada panjang sedikit. So apa yang kamu perlu tahu untuk dry ice adalah bagaimana dry ice ini dibuat, berapa suhu dry ice, apa ciri-ciri dry ice. Ini kamu kena fahamlah ciri-ciri dry ice dan juga safety instruction. So instruction keselamatan, apa keselamatan, langkah-langkah keselamatan yang kita perlu ambil kira dalam mengendalikan dry ice. So ini kamu kena paham dan baca dan pahamlah. So itu saja kelas kita untuk hari ini. Thank you so much for listening. And then untuk hari Kamis nanti kita akan masuk kepada chapter 4. Okay, thank you everyone. Thank you so much. That's all for today.